Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Administrasi Negara, Modul 4 Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan. Tujuan instruksional umum pemberian materi pada modul 4 ini adalah Anda mempunyai pemahaman atau pengertian segala aspek mengenai pengelolaan barang milik negara. Pemahaman mengenai pengelolaan barang milik negara ini sangat penting mengingat praktik pemerintah kesehariannya selalu berkaitan dengan kesibukan administrasi pengelolaan barang milik negara. Untuk dapat memahami secara utuh mengenai pengelolaan barang milik negara, tujuan instruksional khusus materi pengelolaan barang milik negara adalah Anda mempunyai kemampuan untuk 1. Menjelaskan perencanaan kebutuhan dan penganggaran. 2. Menjelaskan tata cara pengadaan barang milik negara. 3. Menjelaskan tata cara penggunaan barang milik negara. 4. Menjelaskan tata cara pemanfaatan barang milik negara. 5. Menjelaskan pengaturan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara. 6. Menjelaskan pengaturan penilaian barang milik negara. 7. Menjelaskan pengaturan penghapusan barang milik negara. 8. Menjelaskan pengaturan pemindah tanganan barang milik negara. 9. Menjelaskan pengaturan penatausahaan barang milik negara. 10. Menjelaskan pengaturan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara. Kegiatan belajar 1. Pengertian barang milik negara. A. Pengertian barang milik negara. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya, negara dengan pemerintah sebagai perwujudannya menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dalam keseharian pemerintahan tersebut, dibutuhkan sarana yang terdiri atas beberapa hal. 1. Ketersediaan dana atau keuangan negara. 2. Ketersediaan sumber daya manusia. 3. Ketersediaan peraturan. 4. Ketersediaan barang milik negara. Ketersediaan keuangan negara yang berupa uang kartal ataupun uang giral dipenuhi dengan pola penerimaan pendapatan negara yang didapat baik dari pendapatan dari sektor sumber daya alam, minyak dan gas serta sumber daya alam lainnya, pendapatan negara yang berasal dari pajak maupun pendapatan negara bukan pajak PNBP. Ketersediaan sumber daya manusia atau aparatur negara dipenuhi dengan melakukan aparatur sipil negara yang lazim disebut pegawai negeri sipil. Sementara itu, ketersediaan peraturan dipenuhi dengan dilakukannya proses prolegnas program legislasi nasional, yaitu kegiatan legislasi menciptakan peraturan-peraturan baru yang dibutuhkan negara untuk mengatur dan menjalankan fungsi pemerintahan. Kebutuhan lain dari negara seperti telah dikemukakan sebelumnya adalah ketersediaan negara terhadap barang milik negara. Lalu, apakah yang dimaksud dengan barang milik negara itu? Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Pengertian akan barang milik negara diatur dalam ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagai berikut. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sementara itu, pengadaan barang milik daerah dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah (APBD). Memperhatikan pengertian di atas, titik utama klasifikasi dari benda milik negara ataupun benda milik daerah adalah sumber perolehannya. Secara umum, hal itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok utama. 1. Perolehannya dibeli atau dibiayai oleh APBN atau APBD. 2. Perolehannya bersumber dari hal-hal yang sah lainnya. Perolehan barang milik negara yang diperoleh dari sumber-sumber sah lainnya dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok utama. 1. Barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan atau yang sejenis. 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian, kontrak. 3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang. Atau 4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada dasarnya, barang milik negara dapat diklasifikasikan dalam dua jenis utama. 1. Benda privat atau private domain. 2.
2. Benda publik atau public domain. Benda privat atau private domain Adalah barang-barang milik negara yang pemanfaatannya hanya untuk peningkatan pegawai. contohnya adalah mobil dinas pegawai. Barang-barang itu, Seperti rumah dinas atau mobil dinas, diperuntukkan bagi aparat yang diberikan fasilitas khusus tersebut. Dengan demikian, masyarakat umuran tidak bisa menikmati barang milik negara tersebut. barang atau Benda public domain merupakan benda atau barang milik negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Artinya, masyarakat umum dapat memanfaatkan atau menggunakan barang publik tersebut, seperti jalan raya, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, jaringan-jaringan listrik, ataupun bentuk-bentuk barang dinas yang digunakan oleh umum tanpa memerlukan izin. Ada dua pendapat mengenai kedudukan negara dalam pengelolaan barang milik negara. Pendapat pertama, negara dalam kedudukan pemilik eigenaar, tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa negara berkedudukan sebagai penguasa, behiren, atau pihak yang menguasai suatu benda. Proudhon berpendapat bahwa negara tidak berkedudukan sebagai pemilik atau eigenaar, tetapi hanya berkedudukan sebagai penguasa. Oleh karena itu, negara hanya berkewajiban melakukan pengawasan atas barang atau benda milik negara tersebut. Pendapat ini didukung oleh Thorbecke yang menyatakan bahwa negara bukan menjadi pemilik atas benda atau barang milik negara, public domain, sebab barang-barang milik negara tersebut merupakan barang-barang di luar perniagaan. Pendapat ini juga didukung oleh Barthélemy yang menyatakan bahwa kedudukan negara terhadap barang milik negara hanya bersifat droit de garde et de surintendance. Pendapat ini sangat jelas menyetujui apa yang dikemukakan oleh Proudhon dan lainnya. Pendapat Proudhon ini ditentang oleh banyak kalangan, di antaranya adalah Facting yang tidak setuju bahwa negara hanya berkedudukan sebagai penguasa. Demikian pula Marcel Wallin yang menyatakan, bagaimanapun negara adalah pemilik atau eigenaar atas barang milik negara, tetapi hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam Cooper tentu bersifat terbatas saja. Van Ruken menegaskan kedudukan negara sebagai pemilik atas barang publik bahkan bertentangan dengan Thorbecke. Dia menyatakan bahwa barang-barang untuk kepentingan umum bukanlah barang di luar perniagaan. Sementara itu, dari jurisprudensi yang ada, kedudukan negara diakui sebagai pemilik atau eigenaar atas barang publik bahkan terhadap barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Khusus dalam masalah tanah, dalam hubungan negara dengan eksistensi tanah di Indonesia, kedudukan negara bukan sebagai eigenaar, tetapi memang hanya sebagai penguasa. hal tersebut diatur dalam UPA seperti berikut. Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bangsa, bertindak selaku badan penguasa. Kedudukan negara sebagai penguasa atas tanah memberikan wewenang kepada negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UPA. 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Meski kedudukan negara sebagai penguasa atas tanah, hal tersebut bukan berarti meniadakan keberadaan hak atas tanah yang dimiliki warga negara. Namun, Alam pemanfaatannya, setiap hak atas tanah tersebut harus berfungsi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 6 UPA. hal tersebut memberi makna sebagai berikut. Bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan, Atau tidak dipergunakan, semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum, masyarakat. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. B. Pengadaan barang milik negara.
Secara umum, pengadaan barang milik negara pada saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pengadaan barang dan jasa ini dibagi dalam dua kelompok besar. 1. Pengadaan barang dan jasa secara swakelola. 2. Pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan penyedia barang, jasa. Pengadaan barang dan jasa secara swakelola, menurut Ketentuan Umum PP Nomor 54 Tahun 2010 dimaksudkan sebagai pengadaan barang jasa. Maksudnya, Pelaksanaan pekerjaannya disiapkan dan direncanakan serta dikerjakan atau diawasi oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan penyedia barang dan jasa dikelompokkan dalam 5 metode pengadaan yang meliputi 1. Pelelangan umum. 2. Pelelangan terbatas. 3. Pemilihan langsung. 4. Penunjukan langsung. 5. Pengadaan barang dalam rangka bencana alam. Pengertian pelelangan umum dalam PP Nomor 54 Tahun 2010 memberikan makna sebagai metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang memenuhi syarat. hal ini berarti pelelangan pengadaan barang dan jasa tidak ada restriksi atau pembatasan-pembatasan tertentu dalam proses pengadaannya, sepanjang memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan. Pelelangan umum di atas tentu berbeda dengan pelelangan terbatas, mengingat pada metode ini pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan jumlah yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Hal ini berarti sejak awal pengadaan barang dan jasa telah dibatasi peserta yang boleh ikut, yaitu peserta penyedia barang dan jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan yang kompleks. Biasanya, dilakukan untuk jenis pekerjaan dengan biaya besar, berteknologi yang tinggi dan rumit, serta tinggi pula tingkat kompleksitasnya. Sebaliknya, dari pelelangan terbatas, dalam pelelangan sederhana, metode pemilihan penyedia barang jasa lainnya dilakukan khusus untuk kegiatan pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200 juta. Sementara itu, pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200 juta dilakukan dengan metode pemilihan langsung. Apabila jenis kegiatan berupa penyediaan jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat, metode yang digunakan dinamakan sebagai seleksi umum. khusus untuk penyedia Dia jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp200 juta dapat digunakan metode seleksi sederhana. Ada kalanya pengadaan tidak dilakukan melalui prosedur biasa, mengingat pengadaannya dilakukan melalui proses perlombaan atau sayembara. Metode ini hanya boleh dilakukan manakala memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas, dan inovasi tertentu yang biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Hal tersebut juga dapat dilakukan melalui pola kontes, yaitu metode pemilihan penyedia barang yang dilakukan dengan memperlombakan barang benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. hal ini Biasanya berkaitan dengan seni atau profesionalisme seseorang, yang tentu saja tidak bisa ukur. Metode pengadaan yang paling sederhana dalam arti tidak melalui proses pemilihan penyedia barang dan jasa adalah metode penunjukan langsung dan pengadaan langsung. menurut Perpres Nomor S4 Tahun 2010, Metode penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia, sedangkan metode pengadaan langsung adalah metode pengadaan barang, jasa yang dilakukan tanpa melalui pelelangan seleksi, penunjukan langsung. C. Pengelolaan barang milik negara. Secara umum, pengelolaan barang tidak diatur dalam ketentuan yang ada. Oleh karena itu, pengertian mengenai pengelolaan barang milik negara justru tercermin dari wewenang dan tanggung jawab pejabat pengelola, seperti Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pengelola barang milik negara. selaku pengelola BUMN berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2006 mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut. 1. merumuskan kebijakan, Mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara. 2. meneliti Dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara. 3.
Menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah-tanganan barang milik negara. 4. Mengajukan usul pemindah-tanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR. 5. Memberikan keputusan atas usul pemindah-tanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan. 6. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindah-tanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden. 7. Memberikan keputusan atas usul pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik negara, selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya. 8. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindah-tanganan barang milik negara, selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR. 9. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindah-tanganan tanah dan bangunan. 10. Memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara, selain tanah dan bangunan. 11. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi. 12. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara. 13. Menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi barang milik negara, daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan. Dari wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh Menteri Keuangan selaku pengelola BMN, tampak sekali bahwa pengelolaan BMN dapat diartikan segala tindakan pengaturan, penatausahaan, dan pengadministrasian dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi atas segala tindakan hukum pemerintah pusat ataupun daerah, yang berkaitan dengan barang-barang milik negara, baik yang mengakibatkan perubahan status hukum maupun tidak atas barang milik negara. Apabila Menteri Keuangan diberikan tanggung jawab dan wewenang sebagai pejabat pengelolaan barang milik negara pada tingkat pusat, Gubernur Bupati, Wali Kota, merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Serupa dengan Menteri Keuangan selaku pejabat pengelola barang milik negara, kepada pejabat pengelola barang milik daerah, menurut UU Nomor 6 Tahun 2006, diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindah-tanganan tanah dan bangunan. 3. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah. 4. Mengajukan usul pemindah-tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD. 5. Menyetujui usul pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya. 6. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah, selain tanah atau bangunan. Apabila Gubernur, Wali Kota, Bupati merupakan penguasa pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk 1. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah. 2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah. 3. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan, perawatan barang milik daerah. 4. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah-tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota atau DPRD. 5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah. 6. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Di samping adanya pejabat pengelola barang milik negara ataupun daerah, dalam pengelolaan BMN dan BMD terdapat pejabat pengguna barang, kuasa pengguna barang. Secara umum, pejabat pengguna barang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk penggunaan barang milik negara atau daerah. Sementara itu, pejabat kuasa pengguna barang merupakan kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP Nomor 6 Tahun 2006, Menteri Pimpinan Lembaga bertindak selaku pimpinan Kementerian Negara, lembaga adalah pengguna barang milik negara.
Kepadanya, diberikan wewenang-wewenang sebagai berikut. 1. Menetapkan kuasa pengguna barang Dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara. 2. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya. 3. Melaksanakan pengadaan barang Milik negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. 5. menggunakan barang Milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara, lembaga. 6. mengamankan dan memelihara barang Milik negara yang berada dalam penguasaannya. 7. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik negara, selain tanah dan bangunan. 8. Mengajukan usul pemindah tanganan dengan tindak lanjut tukar-menukar, berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. 9. Mengajukan usul pemindah tanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat daerah atau hibah yang dari awal pengadaannya sesuai peruntukan yang tercantum dalam dokumen penganggaran. 10. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya kepada pengelola barang. 11. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang Milik negara yang ada dalam penguasaannya. 12. melakukan pencatatan dan Inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. 13. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran LBPS dan laporan barang pengguna tahunan LBPT yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang. Di samping pejabat pengguna barang, pada tingkat lebih rendah lagi, terdapat pejabat kuasa pengguna barang yang mempunyai kewenangan-kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagai berikut. Pasal 7. 2. Kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab. 1. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang. Dan 2. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada pengguna barang. 3. melakukan pencatatan dan Inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. 4. menggunakan barang Milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya. 5. Mengamankan barang Milik negara yang berada dalam penguasaannya. 6. Mengajukan usul pemindah tanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik negara, selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang. 7. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang. 8. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang Milik negara yang ada dalam penguasaannya. 9. Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran LBKPS dan laporan barang kuasa pengguna tahunan LBKPT yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang. Pasal 8. 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang dan bertanggung jawab. 1. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 2. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah. 3. Melakukan pencatatan dan Inventarisasi barang milik daerah yang berat dalam penguasaannya. 4. menggunakan barang Milik daerah yang berada dalam penguasaan FA untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 5. mengamankan dan memelihara barang Milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 6. Mengajukan usul pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah, selain tanah dan bangunan. 7.
menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur, bupati, wali kota melalui pengelola barang. 8. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang Milik daerah yang ada dalam penguasaannya. 9. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran LBPS dan laporan barang pengguna tahunan LBPT yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang. Untuk barang milik negara pada tingkat kementerian, bertindak sebagai kuasa pengguna barang adalah kepala kantor dalam lingkungan kementerian. Sementara itu, untuk barang milik negara di daerah, yang bertindak sebagai kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah. D. Tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik negara. dalam pengelolaan barang Milik negara ataupun barang milik daerah, sebelum digunakannya BMN ataupun BMD, baik oleh pengguna barang maupun kuasa pengguna barang, sangat dirasakan kebutuhan untuk melakukan tata cara penggunaan BMN atau BMD. Kebutuhan tersebut terutama untuk menetapkan status dari barang tersebut, mengingat hal tersebut berkait erat dengan masalah-masalah hukum yang lain. dalam Penatausahaan BMN dan BMD, khusus untuk yang berbentuk tanah, penetapan status penggunaannya dilakukan oleh pihak pengelola barang. Sementara itu, untuk barang milik negara atau milik daerah, selain tanah yang penetapannya dilakukan oleh pengelola barang, dilakukan pada setiap BMN dengan bukti kepemilikan, seperti mobil, kapal, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Di samping itu untuk barang yang nilai perolehannya di atas 25 juta rupiah, 25 juta rupiah. Untuk barang milik negara, selain tanah yang nilainya sampai dengan 25 juta rupiah, penetapannya dilakukan oleh pihak pengguna barang, namun, untuk alat utama yang dimiliki TNI ataupun Polri, tidak diperlukan penetapan status penggunaan dari pihak pengelola barang. tahapan proses penatausahaan penetapan penggunaan BMN ataupun BMD dapat dibagi dalam jenjang. 1. tahap persiapan, 2. tahap pengajuan, Pengajuan usul. 3. tahap penetapan status penggunaan, 4. tahap pendaftaran, pencatatan, Dan penyimpanan dokumen. tahap persiapan ditandai dengan Kegiatan dari pihak pengguna atau kuasa pengguna barang untuk menyelesaikan segala dokumen yang berkaitan dengan tanah, seperti IMB atau sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Penyelesaian dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut sangat dibutuhkan guna menjadi dasar pengajuan penentuan status penggunaan tanah yang diajukan kepada pengelola barang. tahap pengajuan. Pengajuan usulan dilakukan oleh kuasa pengguna barang dengan mengirim permohonan usulan kepada pihak pengguna barang. Pengajuan permohonan ini dilampiri dokumen asli kepemilikan ataupun IMB. Kemudian, oleh pengguna barang usulan tersebut paling lambat 1 bulan diteruskan kepada pihak pengelola barang. Tahap selanjutnya adalah tahap penetapan usulan yang dilakukan oleh pengelola dengan membuat surat penetapan penggunaan barang. Setelah ditetapkannya penggunaan barang, tahap selanjutnya adalah tahap pendaftaran. Pihak pengelola barang akan mendaftar barang tersebut dalam daftar barang Milik negara serta menyimpan dokumen aslinya. Sementara itu, pihak pengguna barang mencatatnya dalam daftar barang milik negara yang ada pada pengguna barang dan menyimpan salinan dari dokumen yang berkait dengan BMN tersebut. Demikian juga yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang. Untuk selanjutnya, tahap-tahap prosedur penetapan penggunaan barang milik negara, selain tanah dan bangunan ataupun yang berkaitan dengan BMN yang penggunaannya ada pada pihak lain diatur dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan barang milik negara. penghapusan. Dalam pengelolaan barang Milik negara, tentu saja dimaklumi bahwa umur dari barang milik negara setiap tahun tentu bertambah. bertambahnya Usia dari barang atau sebab lain sangat mungkin menyebabkan kualitas dan potensi kemanfaatan barang pun menjadi turun. Untuk menghadapi kondisi penurunan potensi kemanfaatan yang ada pada barang, pihak pengelola, pengguna, ataupun kuasa atas barang milik negara melakukan penghapusan barang milik negara. dalam lampiran V Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan barang milik negara. Istilah penghapusan barang milik negara diartikan sebagai berikut.
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang dan atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Sangat jelas bahwa dari pengertian di atas penghapusan barang lebih ditekankan pada sisi administrasi daripada proses penghapusan fisik barang itu sendiri sebab penghapusan merupakan upaya leal untuk menghapusnya dari daftar BMN. Tujuannya, tidak ada lagi pertanggungjawaban administrasi terhadap barang milik negara tersebut, yang tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan. Tidak semua barang milik negara dapat dihapuskan begitu saja tanpa alasan yang dibenarkan. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar penghapusan suatu barang milik negara berdasarkan ketentuan di atas sebagai berikut. 1. Memenuhi persyaratan teknis. 2. Memenuhi persyaratan Ekonomis. 3. Barang hilang, kondisi kekurangan perbendaharaan, atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman. Persyaratan teknis yang diminta untuk dapat dipenuhinya persyaratan guna penghapusan barang milik negara meliputi beberapa hal yang menurut ketentuan Lampiran 4 Permenkes sebagai berikut. 1. Secara fisik, barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. 2. Secara teknis, barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. 3. Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya, kedaluarsa. 4. Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain. 5. Berkurangnya barang dalam timbangan ukuran disebabkan penggunaan, susut dalam penyimpanan, pengangkutan. Sementara itu, persyaratan ekonomis yang harus dipenuhi agar barang milik negara tersebut dapat diproses penghapusannya adalah penghitungan bahwa lebih menguntungkan apabila negara menghapus barang milik negara tersebut dibandingkan negara tetap menggunakan dan memanfaatkan barang tersebut. Padahal, biaya operasional yang dikeluarkan negara tidak sebanding dengan manfaat yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh barang milik negara tersebut. Khusus untuk barang milik negara berupa tanah, penghapusannya dapat dilakukan menurut lampiran V Permenkes dimaksud, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia force majeure. 2. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang RUTR karena adanya perubahan tata ruang kota. 3. Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan lugas. 4. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka klisiensi. 5. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan. Tindakan penghapusan barang milik negara, BMN, berdasarkan kewenangan pengelolaan atas benda dapat dibagi dalam dua golongan utama, yakni, 1. Tindakan penghapusan BMN dari daftar barang pengguna pada pengguna barang atau kuasa pengguna pada kuasa pengguna barang. 2. Tindakan penghapusan BMN dari daftar barang milik negara pada pengelola barang. Namun, perbedaan tersebut hanya dari sisi prosedur karena hakikat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya penghapusan tidaklah jauh berbeda satu dengan lainnya. Penghapusan barang milik negara dari daftar BMN yang ada pada pengguna atau kuasa barang milik negara, menurut lampiran V Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara, hanya dapat dilakukan apabila barang milik negara tersebut sudah dikeluarkan atau sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna kuasa BMN yang diakibatkan. 1. Penyerahan barang milik negara kepada pengelola barang. 2. Pengalihan status penggunaan barang milik negara, selain tanah atau bangunan kepada pengguna barang lain. 3. Pemindahtanganan barang milik negara, selain tanah atau bangunan kepada pihak lain. 4. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau menjalankan ketentuan undang-undang. 5. Pemusnahan. 6. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan antara lain hilang.
kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kedaluarsa, dan mati, cacat berat, tidak produktif untuk tanaman, hewan, ternak serta terkena dampak dari terjadinya force majeure. Sementara itu, terhadap barang milik negara yang berada dalam daftar pihak pengelola BMN, menurut ketentuan yang berlaku, yakni lampiran V Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan barang milik negara. Penghapusannya hanya dapat dilakukan jika dipenuhinya salah satu alasan-alasan berikut. 1. Beralih kepemilikannya karena terjadi Pemindah tanganan. 2. Menjalankan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetan. 3. Dan setelah tidak ada upaya hukum lainnya. 4. Menjalankan ketentuan undang-undang. Pemusnahan. 5. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kedaluarsa, dan mati, cacat berat, tidak produktif untuk tanaman, hewan, ternak serta terkena dampak dari terjadinya force majeure. Adapun tahap-tahap dari prosedur penghapusan barang milik negara secara umum terbagi dalam 3 tahap utama. 1. Tahap persiapan penghapusan BMN. 2. Tahap penghapusan BMN. 3. Tahap pelaporan penghapusan BMN. Sementara itu, perincian tahap-tahap yang harus dilalui berbeda-beda berdasarkan alasan penghapusan itu sebagaimana diatur dalam lampiran V Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 yang dapat diuraikan dalam tahap-tahap seperti berikut ini. 1. Prosedur penghapusan untuk barang yang ada pada pengguna kuasa BMN. Prosedur untuk penghapusan barang milik negara yang ada pada pengguna kuasa BMN berdasarkan lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan barang milik negara sangat tergantung pada alasan terjadinya penghapusan BMN itu sehingga setiap alasan penghapusan mempunyai tahap-tahap prosedur penghapusan yang berbeda-beda. A. Penghapusan BMN yang ada pada pengguna kuasa BMN karena alasan penyerahan BMN kepada pengelola barang. Pada tahap awal pihak pengguna barang telah menerima surat keputusan dari pihak pengelola barang tentang penetapan penyerahan barang milik negara. Setelah diterimanya surat keputusan tersebut, pihak pengguna memulai proses pemusnahan BMN dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan BMN yang harus sudah diterbitkan oleh pengguna BMN paling lambat 1 bulan sejak tanggal penyerahan barang yang diterbitkan oleh pengelola barang diterima oleh pihak pengelola barang. Segera setelah diterbitkannya surat keputusan penghapusan BMN dari daftar BMN pengguna kuasa barang, salinannya disampaikan kepada pihak pengelola barang. Tahap ini kemudian Ditindaklanjuti dengan penyerahan BMN yang telah dihapus dari daftar BMN yang ada pada pengguna kuasa BMN kepada pihak pengelola barang. Apabila BMN tersebut sudah tidak berada dalam daftar BMN yang dikelola oleh pengguna kuasa barang, pihak pengguna kuasa barang wajib untuk mencantumkannya pada laporan semesteran ataupun laporan tahunan. B. Penghapusan BMN yang ada pada pengguna kuasa BMN karena alasan penyerahan BMN kepada pengguna barang lainnya. Proses penghapusan BMN yang ada pada pengguna kuasa barang karena adanya alasan penyerahan BMN kepada pengguna BMN lainnya, berdasarkan lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan barang milik negara, dimulai dengan adanya persetujuan dari pihak pengelola BMN untuk melakukan pengalihan status penggunaan BMN. Persetujuan ini tentu saja didahului dengan adanya permohonan dari pihak pengguna kuasa barang yang ditujukan kepada pihak pengelola BMN untuk melakukan pengaliban status. Berdasarkan surat persetujuan dari pihak pengelola BMN, pihak pengguna kuasa barang menerbitkan surat keputusan penghapusan barang, yang diterbitkan paling lambat 1 bulan setelah diterimanya surat persetujuan dari pihak pengelola. Dengan dikeluarkannya surat keputusan penghapusan tersebut, BMN tersebut telah dihapus dari daftar barang yang ada pada pihak pengguna barang. Setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan, pihak pengguna barang melaporkannya kepada pihak pengelola BMN.
Tahap selanjutnya, setelah dilakukannya proses penghapusan dari daftar barang yang ada pada pengguna barang, dilanjutkan dengan penyerahan BMN kepada pengelola BMN lainnya. Tentu saja, penyerahan tersebut harus dituangkan dalam suatu berita acara penyerahan. Untuk tahap pelaporan yang dilakukan pengguna karena adanya perubahan daftar barang, dilaksanakan laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna kuasa barang milik negara. Proses pelaporan ini tidak jauh berbeda dengan prosedur penghapusan BMN yang ada pada pengguna kuasa BMN karena alasan penyerahan BMN kepada pengelola barang. C. Penghapusan karena pemindah tanganan barang milik negara. tahapan dari proses penghapusan BMN yang Disebabkan alasan pemindah tanganan BMN, berdasarkan lampiran V Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan barang milik negara tidak jauh berbeda dengan proses penghapusan BMN yang disebabkan adanya penyerahan BMN kepada pengguna BMN lainnya. tahap itu dimulai dengan adanya Persetujuan dari pihak pengelola barang yang ditujukan kepada pengguna barang untuk melakukan penghapusan dari daftar BMN yang ada pada pengguna barang. surat persetujuan Ditindaklanjuti dengan dilakukannya penghapusan BMN dari daftar pihak pengguna. Tentu saja hal tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh pihak pengguna BMN, paling lambat 1 bulan sejak surat persetujuan pihak pengelola BMN diterbitkan. Atas dasar surat keputusan penghapusan BMN dari daftar BMN yang ada pada pengguna barang, pihak pengguna kemudian menyerahkan BMN tersebut kepada pihak yang telah disetujui oleh pihak pengelola BMN, sebagaimana termuat dalam surat persetujuan pengelola BMN yang telah diterbitkannya. surat keputusan penghapusan yang Diterbitkan oleh pihak pengguna barang tersebut tentu saja paling lambat 1 bulan sejak serah terima dan harus dilaporkan kepada pihak pengelola barang. Demikian juga proses penyerahan barang kepada pihak yang telah disetujui juga harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Atas dasar laporan dari pengguna barang kepada pihak pengelola barang, pihak pengelola melakukan penghapusan BMN dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan. Pelaporan atas terjadinya perubahan daftar BMN yang ada pada pengguna kuasa barang sebagai akibat dari pemindah tanganan tersebut dilaporkan pengguna BMN kepada pengelola BMN dalam laporan semesteran dan tahunan. D. Penghapusan barang milik negara yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan. Proses penghapusan BMN yang memerlukan tindakan pemusnahan dimulai dari usulan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN kepada kuasa BMN untuk melakukan penghapusan BMN tersebut. Permohonan tersebut berdasarkan lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan barang milik negara. hal ini tentu harus Didasarkan dengan alasan yang memadai serta dilampiri berkas-berkas data yang berkaitan dengan BMN tersebut seperti 1. Kondisi 2. Lokasi 3. Harga perolehan 4. Asli, fotokopi surat keputusan penetapan status penggunaan S. Kartu identitas barang 6. Foto, barang yang dimaksud. Atas dasar permohonan dari pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN tersebut, pihak kuasa barang mengajukan permohonan penghapusan kepada pihak pengguna barang yang diikuti dengan pemusnahan. pihak pengguna barang setelah menerima permohonan dari kuasa BMN kemudian Meneruskan permohonan itu kepada pihak pengelola BMN. pihak pengelola BMN berdasarkan usulan dari pihak pengguna BMN tersebut kemudian melakukan penelitian terhadap usulan tersebut. Baik menyetujui maupun menolak usulan yang diajukan oleh pengguna barang, pihak pengelola BMN akan memberitahukannya kepada pihak pengguna BMN dengan memberikan alasan-alasan persetujuan ataupun penolakan usulan tersebut. Jika pihak pengelola BMN menyetujui usulan yang disampaikan pihak pengguna BMN, pihak pengguna dapat segera melakukan penghapusan yang tentunya dituangkan dalam sebuah surat keputusan yang harus sudah diterbitkan paling lambat 1 bulan sejak ditandatanganinya persetujuan dari pihak pengelola BMN. Pihak pengguna kuasa barang berdasarkan surat keputusan yang diterbitkannya kemudian melakukan penghapusan dari daftar barang milik negara yang ada padanya serta melakukan pemusnahan. Tentu saja hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
Surat keputusan yang diterbitkan pihak pengguna kuasa barang harus disampaikan kepada pihak pengelola barang paling lambat 1 bulan semenjak pemusnahan dilaksanakan. Harus pula dibuat satu surat keputus penghapusan dari daftar BMN apabila barang tersebut masuk dalam daftar barang milik negara. Perubahan atas daftar BMN harus dilaporkan pengguna kuasa barang dalam laporan semesteran dan laporan tahunan barang milik negara. Penghapusan karena perintah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam beberapa hal terkadang BMN tersangkut sebagai bukti dari suatu kasus di pengadilan. Pengadilan, melalui putusannya, dapat memerintahkan penghapusan atas BMN tersebut. Jika putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan penghapusan harus dilaksanakan. Namun, tentu tetap harus dilakukan sesuai ketentuan prosedur penghapusan yang berlaku. berdasarkan lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah-tanganan barang milik negara. tahap-tahap yang dilalui Dimulai dengan pihak pejabat yang mengurus BMN terkait pengajuan usulan penghapusan kepada pihak kuasa pengguna barang. Tentu saja usulan tersebut harus dilampiri berkas-berkas yang berkait dengan keterangan atas BMN yang akan dihapus tersebut. Pada tahap selanjutnya, pihak kuasa barang, setelah menerima usulan penghapusan barang dari pihak pejabat pengurus barang, member usul kepada pihak pengguna barang untuk melakukan penghapusan BMN. Pihak pengguna barang kemudian meneruskan usulan tersebut kepada pihak pengelola BMN. Berdasarkan surat pengusulan penghapusan yang diajukan oleh pihak pengguna barang tersebut, pihak pengelola barang melakukan penelitian untuk bahan pertimbangan persetujuan ataupun penolakan atas usulan yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut pihak pengelola barang memberikan persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang harus sudah diterbitkan paling lambat 1 bulan sejak ditandatanganinya surat persetujuan penghapusan barang. Segera setelah diterimanya surat keputusan penghapusan yang diterbitkan pihak pengelola BMN, pihak pengguna barang melakukan penghapusan dari daftar barang dan diikuti dengan pemusnahan atas barang tersebut. Pemusnahan barang tersebut dicatat dalam sebuah berita acara pemusnahan. Paling lambat 1 bulan setelah pemusnahan barang. Dokumen tembusan surat keputusan penghapusan barang dan berita acara pemusnahan dikirimkan kepada pihak pengelola barang dan pihak pengelola barang kemudian, apabila ternyata barang tersebut terdaftar pada daftar BMN, pihak pengelola barang melakukan penghapusan dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan barang. Pemusnahan BMN tentu mengakibatkan terjadinya perubahan daftar barani yang ada pada pengguna kuasa barang. Oleh karena itu, perubahan tersebut harus dilaporkan pada laporan semester dan tahunan BMN oleh pengguna kuasa barang. Prosedur penghapusan BMN karena alasan lain. Pada tahap persiapan penghapusan, pihak pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN menyampaikan usulan penghapusan barang kepada kuasa barang dengan dilengkapi data yang berkaitan meliputi surat keterangan polisi instansi berwenang, hasil audit sesuai dengan alasan usulan penghapusan. 1. Identitas kondisi barang. 2. Tempat, lokasi barang. 3. Harga perolehan, perkiraan nilai barang bersangkutan. Atas usulan yang diajukan pejabat pengurus dan penyimpanan barang untuk dilakukan penghapusan tersebut, pihak kuasa barang mengajukan usulan penghapusan kepada pihak pengguna barang. Usulan tersebut dilengkapi dengan segala kirangan yang berkaitan dengan barang tersebut. Tahap berikutnya pihak pengguna barang, setelah menerima usulan dari pihak kuasa barang, melanjutkan usul kuasa barang tersebut untuk diajukan kepada pihak pengelola barang. Tahap pelaksanaan penghapusan barang ditandai dengan penelitian yang dilakukan oleh pihak pengelola barang untuk menilai kelayakan dari usulan penghapusan barang tersebut. Apabila dari hasil penilaian ternyata usulan tersebut dinyatakan layak, pihak pengelola memberitahukannya kepada pihak pengguna barang, demikian juga jika pihak pengelola barang menolak usulan penghapusan yang diajukan oleh pengguna barang. Persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola barang tersebut dituangkan dalam surat keputusan persetujuan penghapusan yang diikuti dengan pemusnahan.
Atas dasar surat keputusan persetujuan penghapusan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola barang, pada tahap selanjutnya pihak pengguna barang menerbitkan surat keputusan pelaksanaan penghapusan yang penerbitan surat keputusan dimaksud paling lambat 1 bulan setelah diterbitkannya surat persetujuan penghapusan dari pihak pengelola. Surat keputusan pelaksanaan penghapusan memberikan kewenangan untuk melakukan tugas selanjutnya, yakni melakukan penghapusan dari daftar BMN yang ada pada pengguna atau kuasa barang. Tembusan surat keputusan disampaikan kepada pihak pengelola barang milik negara. Dalam tahap pelaporan, pihak pengguna dan kuasa barang diharuskan untuk melaporkan perubahan daftar barang yang dimilikinya kepada pihak pengelola dalam laporan semesteran atau laporan akhir tahun. 2. Penghapusan barang milik negara yang terdapat pada pengelola barang. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada lampiran 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96 PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah-tanganan barang milik negara. Pada tahap persiapan penghapusan, pihak pejabat yang bertanggung jawab melakukan penghapusan barang membuat usulan penghapusan barang yang ditujukan kepada pihak pengelola barang dengan dilengkapi dokumen yang berkaitan. A. Identitas dan kondisi barang. B. Tempat lokasi barang. C. Harga perolehan barang bersangkutan. D. Alasan usulan penghapusan. Berdasarkan usulan yang dibuat pejabat yang bertanggung jawab terhadap penghapusan barang, pihak pengelola melakukan penelitian dan kemudian memutusnya dengan surat keputusan penghapusan barang milik negara tersebut. Surat keputusan. Penghapusan tersebut menjadi dasar bagi pengelola barang untuk melakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dibuat berita acara penghapusannya. Berdasarkan surat keputusan dan berita acara penghapusan di atas, pihak pengelola menghapus barang tersebut dari daftar barang milik negara yang ada pada pengelola barang. Hal tersebut tentu berakibat pada perubahan daftar BMN yang dilaporkan dalam daftar BMN untuk semesteran ataupun laporan tahunan. Sekian kegiatan belajar 1 pada modul 4 ini. Terima kasih.